Shalom jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Kami selalu berdoa agar semua jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara senantiasa ada dalam anugerah Tuhan dan dalam perlindungannya. Mari, sebentar kita akan mengikuti ibadah online. Kami menghimbau untuk semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah di rumah masing-masing, kami mengharapkan yang pertama, tetap fokus mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Yang kedua, tidak disambi dengan atau melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GBT Kristus Alpha Omega. Apa kabarnya hari ini? Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita ajak bersama-sama, bersatu hati berdoa untuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah, kebaikan, kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini memberi hidup kami, mempersembahkan apa yang terbaik dalam kehidupan kami, bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau selalu menuntun langkah kami. Kami rindu Engkau selalu menyertai hidup kami, sebab kami memerlukan Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu, kenikmatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bila kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau, dan kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila kami senantiasa menghidupi apa yang kami baca, kami renungkan firman-Mu Tuhan, menguatkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku jaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak,
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya
percaya, mengatakan amin dengan iman bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap menghidupi setiap firman Tuhan, menghidupi dalam kehidupan kita, dan kita bisa melaluinya bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Lipunku berjalan
Terima kasih. Biarlah kita tetap menjaga hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Apapun yang ada di depan kita, kita pasti bisa melewatinya bersama Amen. Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab banyak yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh imannya, Amin. semakin kuat, semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang yang pandai mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
anugerah dan kebaikan serta kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Haleluya. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Tak ada lembah gelap. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Kaulah Immanuel bagi kami. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Allah. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Franky Wijaya. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih, setia dan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Sampai dengan hari ini kami boleh terus merasakan akan setiap anugerah daripada Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu atas hidup setiap kami. Di tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib, yang terus memelihara kehidupan setiap kami, orang-orang yang mau kembali kepada Engkau. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada setiap kami. Karena itu ajari kami selalu untuk terus ingat akan Tuhan, terus untuk berharap kepada Tuhan, terus untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua tim yang sudah lebih dulu melayani dalam pujian dan penyembahan. Biar siapapun mereka yang sudah terlibat dalam ibadah ini, sebelum firman-Mu disampaikan, kiranya turun berkat-Mu atas setiap mereka.
Turun perkenanan Tuhan atas hidup mereka, sehingga dimanapun mereka berada, hidup mereka jadi berkat. Sebentar kalau firman-Mu akan ditaburkan, biar kami semua jemaat Tuhan yang ikut serta dalam ibadah online ini, dimanapun mereka berada, mereka menyiapkan hati mereka, mereka menyiapkan pikiran mereka. Istimewa Tuhan, biar mereka selalu fokus untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu ini akan kembali mengingatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Saya berharap walaupun saya tidak mendengar suara Anda, tapi saya berharap seperti yang saya imani bahwa semua keadaan daripada Bapak Ibu Saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, ada dalam kebaikan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan yang heran. Puji Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir, tanggal 28 Juni 2020. Dan saya ingin kita tetap bersabar sebentar ya, karena tentunya tidak lama lagi kita akan diizinkan oleh pemerintah untuk bisa bersama-sama beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi saya berharap kita bersabar. Setidaknya untuk 1 bulan lagi kita bersabar seperti ini. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, di minggu yang keempat ini firman Tuhan akan saya beri judul Tuhan pengingat yang setia. Tuhan pengingat yang setia. Ini menjadi sebuah rentetan judul dari tema khotbah selama 1 bulan ini mengenai kembalilah kepada Allah. Minggu kemarin Bapak Budi sudah memberikan 3 judul di awal bulan. Minggu pertama yaitu judulnya tentang Tuhan itu sebagai pembuat keajaiban. Lalu minggu kedua Tuhan itu sebagai pelindung yang kuat. Dan pada minggu yang ketiga kemarin Tuhan itu sebagai penyedia yang heran. Dan hari ini di minggu yang keempat, maka kita akan kembali diingatkan bahwa Tuhan itu adalah pengingat yang setia. Artinya apa pengingat yang setia? Artinya Tuhan itu menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun itu sudah 2000 tahun yang lalu atau bahkan ribuan tahun yang lalu dan itu sudah tertulis semua dalam firman Tuhan ini, maka saya mau katakan kepada Anda, Tuhan itu menjamin bahwa semua yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Beberapa sudah terjadi, tapi juga beberapa nanti pasti akan terjadi. Itu artinya yang Tuhan katakan itu Tuhan jamin, aku tidak akan lupa. Tuhan selalu ingat dengan apa yang dikatakannya. Karena itu saya ingin kita kembali meneruskan pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 136 ayat 23 sampai 26. Mazmur 136 ayat 23 sampai dengan 26. Saya akan membacakan 4 ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang ke-23. Ini menjadi penekanan daripada firman Tuhan kita pada hari ini. Di sana dikatakan Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dalam ayat ini ada poin yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin Tuhan itu mengingat kita, maka poin yang penting adalah
Tuhan itu mengingat kita ketika kita dalam keadaan yang rendah. Tuhan mengingat kita ketika kita dalam kerendahan. Kerendahan apa? Kerendahan hati. Itulah arti dari lowliness. Kerendahan hati. Jadi Tuhan itu mengingat kita yaitu saat kita di dalam kerendahan hati. Ada sebuah rumusan dalam firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Itu rumusan dari dulu, sekarang, dan sampai kekekalan atau sampai dunia ini nanti akan berakhir, itu tetap sama, saudara. Tuhan tidak pernah mengubah rumusannya itu. Tuhan tidak pernah meralat rumusannya itu. Yang dia katakan dari dulu, sekarang, dan untuk seterusnya, sampai dunia ini nanti akan berakhir, itu tetap sama. Bahwa Tuhan itu selalu akan menentang orang yang tinggi hati. Tuhan itu selalu akan menentang orang yang congkak. Orang yang sombong akan Tuhan tentang. Tetapi sebaliknya Tuhan itu akan mengasihani orang yang rendah hati. Artinya apa? Dia akan selalu ingat kepada orang yang rendah hati. Oleh sebab itu tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah menjadi pribadi yang diingat Tuhan. Orang lain boleh lupa tentang diri kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, satu kali orang bisa lupa kepada kita. Orang tidak ingat lagi akan jasa-jasa kita. Orang tidak ingat lagi akan setiap kebaikan hati kita. Bisa saja, saudara. Tapi saudara, kalau kita dengan Tuhan, kalau selalu hidup kita terus di dalam keadaan yang rendah, merendah terus di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa. Menjadi pribadi yang diingat Tuhan. Karena itu kerendahan hati ini adalah sebuah syarat utama, saudara. Gampang, saudara, kalau saudara mau diingat oleh Tuhan, syaratnya itu mudah. Anda dan saya hanya cuma perlu yang namanya merendahkan hati. Sebab apa? Kalau kita merendahkan hati kita, maka itu bisa menggerakkan yang namanya belas kasihan Tuhan. Tuhan tuh paling gak bisa, saudara, melihat orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tuhan paling gak bisa. Tuhan ketika sudah sempat mau menghukum, sudah sempat mau menghajar, ketika orang itu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan begitu berbelas kasihan. Sebagai contoh, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ada seorang raja Yehuda yang bernama Raja Manasye. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 33, raja ini raja yang begitu melakukan banyak yang jahat. Enggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kejahatannya. Enggak cuma 10 kejahatannya, saudara. Kalau firman Tuhan berkata dia banyak melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu artinya boleh dikatakan enggak terhitung banyaknya. Enggak juga bisa dikatakan kejahatannya itu begitu sederhana, enggak bisa. Kejahatannya begitu besar, kejahatannya begitu banyak. Akibatnya apa, saudara? Raja Manasye ini diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Asyur. Ketika sudah di tangan bangsa Asyur, maka bangsa ini memperlakukan Raja Manasye bukan dengan perlakuan yang istimewa, walaupun dia seorang raja. Tapi diperlakukan sama dengan semua tawanan yang lain, dibelenggu, dibawa ke Babel. Sudah bukan lagi seorang raja lagi di depan bangsa Asyur. Tapi saudara baca dalam ayat-ayat itu, ketika raja ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, ampuni aku Tuhan. Aku sudah bersalah, aku tobat. Aku benar-benar mau hidup benar. Aku benar-benar mau kembali kepada Engkau. Saudara, ketika Raja Manasye merendahkan dirinya sedemikian rupa di hadapan Tuhan, mungkin sambil dia sebarkan pasir, abu atau apapun di atas kepalanya sebagai tanda dia merendahkan dirinya, maka Alkitab berkata Tuhan itu memulihkan kembali dia sebagai raja. Bayangkan, saudara.
Dia tadinya melakukan banyak yang jahat, melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan lihat dia merendahkan dirinya, Tuhan pulihkan kembali hidupnya jadi raja. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14 ini tetap berlaku bagi mereka yang mau merendahkan diri mereka. Tetap berlaku kalau di antara umat Tuhan mereka merendahkan dirinya, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan itu nggak bisa tinggal diam. Dia akan dengarkan, dia akan ampuni, dia akan pulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu harus tetap kita jaga setiap saat di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Mari saya ajak sekarang kita buka dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Kerendahan hati itu perlu kita jaga supaya Tuhan selalu ingat kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 3 ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah kunci dari bagaimana kita bisa terus menjaga kerendahan hati kita setiap saat. Mari lihat yang pertama, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, mari kepadaku. Bukan semua yang hidupnya enak. Bukan Tuhan katakan semua yang dalam keadaan happy. Bukan dikatakan semua yang dalam keadaan sedang, hidupnya tenang, hidupnya makmur. Tidak. Yang Tuhan katakan semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datang kepadaku. Waktu saya renungkan ini saudara, gimana ya kita bisa menjaga kerendahan hati kita dari ayat ini? Maka muncul sebuah kalimat yang sederhana. Tuhan mau supaya kita mengakui kondisi terkini. Akuilah kondisi saat ini. Saat di mana Anda sedang terlibat dalam ibadah online ini. Saat di mana Anda sedang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya kita semua mengakui kondisi kita terkini. Mengakui itu berarti apa? Kalau seseorang, dia kemudian ditanya oleh orang lain, apakah benar kamu melakukan itu? Apakah benar kejadiannya seperti itu? Apakah benar memang seperti ini kronologinya? Maka ketika orang itu ditanya seperti itu, dengan istilah atau dengan pertanyaan apakah benar, berarti kita minta orang itu mengakui apa yang kita ingin supaya dia ceritakan segalanya. Maka ketika kita tanya apakah benar, maka dia akan berkata benar seperti itu. Dia akan mengungkapkan semuanya dengan tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
Dan tujuannya adalah supaya kemudian bisa ditolong. Jadi saudara, kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku semua. Semua. Tuhan gak bilang si A, si B, si C, si D, gak sebut nama loh saudara. Tuhan bilang semua, itu artinya kalau kita dengar firman Tuhan ini, kita harus mengakui, ini buat saya ini. Aku ini letih lesu, aku ini sedang berbeban berat, berarti ini buat saya. Persoalannya adalah apakah kita mau mengakui, kita tidak lagi menutupi, dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau Engkau tolong. Apa yang perlu kita akui? Tadi ayat ini berkata, yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, orang yang letih lesu dan berbeban berat itu mudah terlihat dari ekspresinya. Anda bisa tahu kan orang yang gembira itu raut wajahnya seperti apa? Anda bisa tahu orang yang sedih seperti apa raut wajahnya? Anda bisa tahu. Apalagi orang yang dalam keadaan letih lesu, bebannya berat. Tidak mungkin tertawa saudara. Tidak mungkin jalannya seperti orang sedang terima berkat. Jalannya akan lunglai. Wajahnya akan begitu, rasanya sedih sekali. Kita bisa lihat orang seperti itu dari ekspresinya ketika dia sedang sedih. Cara berjalannya, raut mukanya, itu terlihat dia sedang apa. Posisi jiwanya sedang apa itu terlihat dengan jelas. Karena itu Tuhan bilang, semua. Adakah engkau mau mengakui manusia itu rapuh, manusia itu rentan, rusak. Dengan adanya COVID-19 ini, banyak manusia mulai rapuh. Banyak manusia mulai rentan, rusak. Hidupnya mulai sudah enggak ada lagi pegangan yang kuat. Saya berharap kita semua jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan, yang mau kembali kepada Tuhan, saudara jangan ikut-ikutan rapuh. Sekalipun Anda mengakui saat ini kondisimu sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang Tuhan minta adalah apakah engkau mau mengakuinya. Kalau engkau mau mengakuinya di hadapan Tuhan pagi ini, itu bukti dari kerendahan hatimu. Jadi kalau begitu bagaimana kita bisa menjaga kerendahan hati kita setiap saat di hadapan Tuhan? Akui saja siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini rapuh, kita ini lemah, kita mudah sekali memiliki jiwa yang gampang letih lesu dan beban berat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberi tawaran karena ia ingat bahwa manusia itu lemah. Tuhan beri tawaran, ayo datang kepadaku. Mazmur 103 ayat 14 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 14. Tuhan sendiri tahu apa sih saya ini. Tuhan sendiri tahu apa sih saudara ini. Dia berkata dia ingat, dia enggak pernah lupa kita ini debu. Artinya lemah sekali, rentan sekali, ringkih bahasa Jawanya saudara. Masalahnya mau enggak kita ini mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini butuh Engkau. Aku ini sedang dalam posisi seperti ini. Saudara, mari kita mau rendahkan hati dan diri kita sambil mengakui bahwa kita enggak akan pernah mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kita enggak akan pernah bisa tanpa Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Bagaimana dia menolong setiap saudara dan menolong saya. Mari kita lihat ayat 29 sampai yang ke-30. Jadi yang pertama saudara harus mau mengakui kondisimu yang sekarang ini. Kondisimu yang sekarang ini seperti apa? Akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau mengakui itu sebagai bukti engkau punya kerendahan hati. Yang kedua saudara, ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang kalau kita sudah mengakui, ya Tuhan, aku butuh Engkau. Aku ini sedang letih, lesu, berbeban berat, aku butuh Engkau. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau kita sudah mengakui, maka gimana sekarang Tuhan untuk menolong kita? Caranya Tuhan seperti apa? Apakah Tuhan berkata, simsalabim, jadilah kuat, gitu saudara. Apakah kemudian tangannya Tuhan bergerak-gerak gini lalu seperti ada aliran listrik menjamah saudara, lalu Anda berkata, saya bisa sekarang kuat. Enggak begitu caranya saudara. Mari lihat ayat yang ke-29. Sekali lagi, Tuhan berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis dengan kata yoke. Apa itu kuk? Nanti sudah bisa lihat ya di gambar LCD yang saya berikan kepada Anda. Kuk itu adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bisa bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Kalau saudara orang kota mungkin seperti saya, mungkin kita jarang sekali mendapati atau melihat atau bahkan memegang seperti apa sih kuk itu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah sering terbiasa untuk ada di lahan atau di ladang atau di sawah, Anda tidak akan terlalu asing dengan kuk ini. Palang kayu dengan jepitan vertikal yang tujuannya adalah supaya kedua binatang itu, entah sapi, entah kerbau, bisa bersama-sama menarik beban yang berat. Kalau Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, maka kuk itu bicara tentang hukum yang Yesus berikan. Jadi kalau Yesus bilang pikulah kuk, itu yang dimaksud bukan kuk seperti yang kita tahu secara jasmani. Tapi kuk di sini bicara tentang hukum yang Yesus berikan. Di mana kemudian kita akan bersama dengan Yesus belajar dari hukum yang Yesus berikan itu. Hukum itu bicara tentang peraturan. Hukum itu bicara tentang patokan, tentang sebuah ketentuan. Kalau ada hukum, berarti di dalamnya ada peraturan, ada patokan, ada ketentuan. Pertanyaannya, kalau kuk itu adalah hukum, apa hukum yang Yesus berikan kepada kita? Karena Yesus mau menolong kita. Ketika kita sudah merendahkan hati kita mengakui bahwa kita lemah, jiwa kita sedang punya beban yang berat, Yesus berkata, ini aku berikan hukum. Belajarlah bersama dengan aku. Hukum apa? Hukum yang mengajar agar kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati sama seperti Yesus sendiri. Jadi kalau begitu saudara, kalau kita berkata, Tuhan, aku sudah merendahkan hatiku, aku sudah merendahkan diriku, tolonglah aku Tuhan. Yang Tuhan mau adalah enggak cuma satu hari ini saudara merendahkan hatimu. Enggak cuma satu hari ini Anda merendahkan jiwamu. Enggak cuma hari ini saja Anda mengakui siapa engkau dan siapa Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah ini bicara tentang hukum. Itu artinya kita harus selalu setiap hari belajar untuk jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Selalu setiap hari harus mengakui kita ini bukan apa-apa. Dia segala-galanya. Kita ini bukan apa-apa. Dia segala-galanya. Setiap hari harus kita belajar. Saudara, jangan pernah dianggap bahwa untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu sesuatu yang mudah. Jangan pernah kita beranggapan itu gampang. Gampang. Oh cuma merendahkan hati, paling gayanya cuma bungkuk-bungkuk atau senyum-senyum aja. Bukan saudara, bukan seperti itu. Saudara tahu,
Yesus itu belajar jadi anak tukang kayu. Siapa Yesus? Allah yang jadi manusia. Pencipta yang jadi manusia. Dia belajar jadi anak seorang tukang kayu selama 30 tahunan lebih. Dan dia terus setia untuk belajar jadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati setiap hari selama 30 tahunan lebih. Terus dia lakukan sampai matinya di atas kayu salib. Ketika prajurit-prajurit menampar pipinya, meludahi dia, memasangkan mahkota duri, memukul dan sebagainya, dia tidak pernah memakai kealahannya. Dia tetap terus belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Makanya Yesus bilang, pikul kuk yang kupasang. Kalau ini saya, maka di sebelah saya ini Yesus. Dan Yesus bersama-sama dengan saya setiap hari untuk terus mengajari saya bagaimana saya harus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika ada orang yang tidak lagi mau tahu tentang saya, ketika orang mulai berbuat hal-hal yang membuat mungkin jiwa saya berontak, Yesus berkata, ingat kamu bersama dengan aku terus belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mau memasang kuk bersama dengan kita agar kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kelembutan dan kerendahan hati, saya percaya saudara, hidupmu selalu akan diingat oleh Tuhan. Karena Yesus berada di sampingmu. Bersama-sama untuk belajar, memberikan pelajaran kepada engkau. Bagaimana engkau harus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau selalu akan diingat oleh Tuhan. Sama seperti kalau seekor lembu yang lebih senior, dia selalu pasti akan memperhatikan lembu yang senior ketika berjalan untuk membajak sawah. Dan yang lebih berat itu pasti ditumpukan kepada lembu yang senior. Saudara, bagian kita itu lebih ringan daripada bagiannya Yesus. Kita terus akan diajar Yesus untuk lemah lembut dan rendah hati. Terus lemah lembut dan rendah hati. Bagiannya Yesus itu lebih berat daripada bagian kita. Dan selalu dia akan melihat kita. Engkau harus bisa, engkau harus mampu untuk terus belajar rendah hati dan lemah lembut sama seperti aku. Saya ingin membagikan ayat yang terakhir di dalam Yesaya 49 ayat 15-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesus Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Apa buktinya? Tangannya ada lubang paku. Setiap kali Yesus melihat tangannya sendiri, dia ingat akan kita. Selalu dia ingat akan kita. Maka dia berkata, kamu harus terus lemah lembut dan rendah hati. Ini hukum yang aku ajarkan kepadamu. Beda sama hukum dunia ini. Hukum dunia ini orang berlomba-lomba menjadi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi hukumnya Kristus, kuk yang Yesus pasangkan kepada kita adalah setiap hari kita belajar semakin rendah, semakin rendah, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin selalu diingat oleh Tuhan, jangan pernah satu hari Anda menjadi orang yang sombong. Jangan pernah 1 jam Anda jadi orang yang sombong. Jangan pernah 1 detik Anda menjadi orang yang sombong. Tapi biar hidupmu selalu menjadi orang yang rendah hati. Terus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Terus. Akuilah bahwa engkau enggak mampu. Akuilah bahwa engkau perlu Tuhan. Akuilah selalu bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi engkau. Dia adalah sumber dari segala sumber yang kau butuhkan. Akui semuanya itu di hadapan Tuhan. Itu sebagai bukti Anda merendahkan dirimu dan merendahkan hatimu kepada Tuhan. Maka dia akan berkata, oke, ayo bersama dengan aku. Terus berjalan
dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Saya ingin menyanyikan pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Rencanamu tak pernah ditinggalkan, pernah ditinggalkan. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema bulan Juni ini bicara tentang kembalilah kepada Allah. Dan pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita punya Tuhan sebagai pengingat yang setia. Dia menjamin semua yang dikatakannya itu pasti terjadi. Kalau dia berkata dia akan memelihara kita, menjaga, memberkati kita, itu pasti terjadi. Cuma masalahnya adalah apakah kita mau menjadi orang-orang yang selalu setiap hari mau merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Maukah kita mengakui setiap hari, memikul kuk dan belajar daripada Yesus, agar kita terus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak pernah menolak, dia gak pernah lupa dengan orang yang rendah hati. Tapi sebaliknya dia menentang orang yang sombong, orang yang tidak mengakui dirinya lemah, orang yang menyangkali dirinya sebagai manusia yang rapuh. Tuhan menentang orang itu. Tapi dia mengasihi, dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Pagi ini di minggu yang terakhir di bulan Juni, sebelum kita memasuki bulan yang baru di bulan Juli, biar 1 minggu ini kita belajar untuk kita setiap hari mulai terus berjalan dalam kelembutan dan kerendahan hati. Bahkan terus itu menjadi sifat yang tidak berubah dalam diri kita sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan mau menolong kita kalau kita mau belajar bersama dengan Dia. Ambil komitmen bersama pagi ini untuk setiap kita mau belajar bersama dengan Yesus, menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Nyanyikan kembali pujian ini. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran
Tuhanmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Kami datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Inilah diri kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Jiwa ini sering mengalami keletihan dan kelemahan. Kami terus mengalami beban yang berat di dalam dunia ini. Kami tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan yang menolong kami. Kami mengakui di hadapan Tuhan. Kami mau terus Engkau tolong ya Tuhan. Karena itu Engkau berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kami mau belajar. Kami semua mau belajar untuk selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Sampai nafas kami berhenti, kami mau terus menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya terus diri kami diingat oleh Tuhan. Kami terus diingat oleh Tuhan ketika kami berseru. Engkau mengingat kami. Ketika kami minta tolong, Engkau mengingat kami. Tuhan, tolonglah umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Agar mereka mau mengambil komitmen untuk bersama-sama dengan hamba-Mu. Untuk terus berjalan dengan Yesus di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang selama bulan Juni ini berulang tahun. Dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30-an Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya turun berkat-Mu atas setiap mereka. Tuhan akan tolong mereka masing-masing. Tuhan akan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan semakin Kau limpahkan, anugerah demi anugerah, selalu baru dalam hidup mereka. Agar hidup mereka juga boleh bertumbuh, bukan hanya secara usia mereka semakin dewasa, tapi secara rohani mereka juga boleh terus dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati mereka semua yang berulang tahun selama atau sepanjang bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah online ini, kita akan nyanyikan pujian terlebih dulu, yaitu pujian yang berkata, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online pada pagi ini ya Tuhan, nah sebelum umat-Mu akan melanjutkan kegiatan aktivitas mereka pada hari ini, kiranya Tuhan akan lebih dulu memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di dalam surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkatnya dengan segala ucapan syukur. Dan biarlah engkau selama 1 minggu ini terus merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.